Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Anai, masih di Teman Manifestasi Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Komplit banget ya, sesuaikan dengan jadwal kalian jam berapa nonton video ini. Oke teman-teman, aku mau ya sedikit aja lah ya informasi. Ada yang nanya, banyak sih sebenarnya, Kak gimana Kak kalau misalnya saya tidak bisa visualisasi, Kak gimana Kak kalau misalnya saya males scripting, Kak gimana Kak kalau saya nggak hafal afirmasi. Nah itu yang aku akan bahas di sini ya sebentar. Oke jadi gini teman-teman, kan aku sudah sering bilang di setiap di setiap video ya, apapun yang kalian lakukan selama itu menyenangkan dan implies, artinya terkesan di kalian bahwa kalian itu sudah mendapatkan yang kalian inginkan, lakukan. Ya, entah itu mau afirmasinya dibaca, baca dalam hati atau baca dalam benak ya, atau dibaca secara louder gitu ya, dibaca secara lantang, itu boleh, gak masalah. Atau misalnya afirmasi yang ditulis ya atau scripting, itu juga boleh ya. Atau afirmasi sambil membayangkan atau visualisasi, itu juga boleh. Mana yang paling implies di kalian, lakukan aja ya. Karena di sini juga banyak kan yang hanya berafirmasi tanpa membayangkan, boom, terwujud gitu ya. Contohnya di mana? Waktu kita live ya, kalau misalnya live kan teman-teman fokus dengan afirmasinya. Kan banyak ya yang bertesti di live itu ya, macam-macam. Ada yang dapat mobil lah, ada yang dapat motor, ada yang pasangannya royal ya, ada yang balik lagi sama pasangannya, ada yang jadi bucin, ada yang di WA-in terus ya. Ya, apalagi banyak ya, pokoknya tuh ya macam-macam gitu. Jadi lakukanlah manifestasi ini dengan fun, menyenangkan gitu ya. Nggak mesti yang harus dipaksakan. Kalau misalnya nggak bisa visualisasi, ya udah cari yang lebih mudah, atau bisa juga dengan visualisasi suara gitu loh. Kalau misalnya aku memang senangnya kalau visualisasi suara, karena itu buat aku real ya, atau normalnya aku. Coba aja yang paling normal tuh gimana sih kalau misalnya visualisasi ya. Dan visualisasi juga nggak mesti harus dari perspektif orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Selama kamu benar-benar merasakan atau menyimpulkan bahwa oh aku udah dapetin ini, it's fine. Intinya itu adalah you have to experience it ya, bring your future into the now ya. Benar-benar kayak kalian benar-benar harus bisa bereksperience atau mengalami apa yang memang kalian inginkan tuh sudah kalian dapatkan, entah itu di afirmasi, entah itu di otak ya, entah itu di hati, di perasaan ya. Asumsikan, dan itu harus dilatih ya setiap hari. Paling minimal tuh 10 menit aja gitu ya. Atau misalnya kalian mau 3 kali, itu juga boleh sehari ya, 3 kali sehari, masing-masing sesi 10 menit gitu loh. Diulang-ulangi aja, ambil 4 afirmasi yang implies gitu, yang short tapi implies. Atau misalnya Kak aku mah senengnya panjang-panjang, selama panjang itu implies gak masalah. Karena balik lagi ya teman-teman, di setiap orang tuh kan berbeda-beda ya gitu. Ada yang impliesnya afirmasi, ada yang impliesnya itu scripting, ada impliesnya itu di visualisasi. Mana yang nyaman ya, jangan ngerasa terpaksa gitu. Karena afirmasi sendiri itu juga kan sebenarnya pikiran kita gitu loh, cuman lebih mengarahkan gitu. Kalau di manifestasi kita lebih mengarahkan, kalau sebelumnya kan tidak diarahkan. Kebayangkan 80.000 ya, 60.000 sampai 80.000 pikiran sehari. Kan kalau nggak diarahkan jadinya mixing terus ya. Nah dengan bermanifestasi, dengan kita berdoa, itu kan mengarahkan ya, mengarahkan ke hal yang kita inginkan aja gitu ya. Karena balik lagi, kalau misalnya law of attraction, kalau belajar tentang law of attraction, itu katanya merespon pikiran-pikiran kalian. Mana yang sering kalian ulangi, atensinya di mana ya, energinya di situ yang membesar gitu loh ya. Fokus aja, fokus. Kalau misalnya yang yang kemarin ya, kalau misalnya lagi ke distract, apa yang harus saya lakukan Kak kalau lagi ke distract
Ya, yang harus kamu lakukan, stop giving focus atau attention to what makes you bad, feel bad gitu, atau enggak miserable gitu ya. Carilah fokus yang lain atau cari pikiran-pikiran yang lain. Kalau belajar tentang law of attraction, ya cari better feeling thoughts, pikiran-pikiran lain yang menyenangkan. Kalau misalnya tentang pasangan saat itu lagi tidak baik-baik saja, fokus dulu dong, saya melepaskan. Kan pikirannya lebih light ya, lebih ringan gitu loh. Oh, saya melepaskan ini gitu ya. Karena kan lagi berantem misalkan kayak gitu ya, saya melepaskan ini, melepaskan ini, melepaskan ini gitu kan. Fokus dulu yang lain ya. Atau misalnya kalau mau di 3D, daripada fokus dulu sama yang ini gitu ya, yang bikin kesel tentang pasangan misalkan kayak gitu, aku mau jalan-jalan dulu gitu, sambil cari cincau gitu misalkan ya. Ya mau cari makanan yang enak gitu, mau beli cimol atau cilok gitu, terserah lah ya gitu. Kalau misalnya mau di 3D-nya kayak gitu. Jadi jangan kasih fokus kalau yang sesuatu yang ngebuat kamu ke distract, atau simple kayak it means nothing gitu ya, it can relate gitu, ini mah nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya, udah basi gitu kan ini yang aku mau, ngapain aku fokus di yang udah basi, lenggang kangkung. Jadi udahlah gitu kan, nggak penting, udah fokus lagi gitu, fokus lagi sama yang aku mau. Jadi kalau pas ke distract, lepaskan, fokus lagi sama yang kamu mau ya. Jangan lupa kasih energi buat diri sendiri dengan self concept ya. Saya apa, aku apa gitu ya. Baru claim dia begini, uang begini, pekerjaan begini. Nah itulah ya. Apa sih yang susah gitu ya. Makanya kayak kenapa sih gitu komunitas yang sebelah tuh kaku baku banget gitu loh ya. Law of attraction tuh nggak ada yang kaku, nggak ada yang baku, maksudnya lebih di, makanya aku tuh ya mending bilang law of assumption aja lah. Kalau law of assumption kan lebih ringan gitu komunitasnya, maksudnya ya. Kalau misalnya belajar law of attraction juga law of attraction tuh simple banget ya Allah, cuman mengarahkan pikiran doang, apa susahnya sih ya. Bahkan kalau misalnya kalian belajar tuh ya, Abraham pernah bilang kayak gini, gak peduli apa yang ada di depan mata kamu ya, everything always works out for you, katanya gitu ya. Coba ya, walaupun misalnya lagi keadaan gak baik-baik aja, masih bisa diarahkan gitu ya. No matter how it looks outside ya, gak peduli apa yang ada di depan mata gue nih saat ini ya, walaupun gak ada pergerakan, gak ada tanda-tanda, manifestasiku tuh selalu terwujud. Karena siapa? Karena Tuhan ya. Pinter, ganteng, cantik, princess semuanya ya. Pangeranku. Ya, ambil yang simple, ambil yang implies, lakukan sesering mungkin. Pada saat kepikiran ya afirmasi, jangan sampai nggak diafirmasiin. Daripada berpikir negatif, mending berafirmasi. Pengen cepat atau pengen lama, itu pilihannya ada di kalian. Mau yang positif, mau yang negatif, itu pilihannya ada di kalian. Mau percaya saya atau percaya dia ya, coach yang lain misalkan kayak gitu, itu pilihan kalian, karena itu akan menjadi tarikan kalian. Jadi pilihlah, hidup ini penuh dengan pilihan ya. Makanya apa yang kita pilih di dunia ini ya, nantinya akan menentukan kita kalau di akhir ya. Kalau misalnya teman-teman muslim tahu lah pilihan kita positif atau negatif ya, surga atau neraka kan adanya di akhir ya. Akumulasi dari apa yang kalian pilih di dunia ini, berbuat baik atau berbuat buruk buat diri sendiri dan juga orang lain. Itu aja lah ya. Pintar, ganteng gitu ya. Terima kasih, selamat pagi, dan see you in another episode. Still with me, Anai nan ceria. Ya, masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai, bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Bye.